Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Terima kasih untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Akli. Saya dari program studi administrasi bisnis kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 2330811029. Dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi asli Indonesia. Baik, langsung saja. Apa sih Pancasila? Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi warga negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini diakui sebagai ideologi negara resmi Indonesia dan juga tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Filosofi Pancasila berasal dari dua kata, panca yang berarti lima dan juga sila yang berarti dasar atau prinsip. Oleh karena itu, Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar atau prinsip, teman-teman. Apa sih tujuan dari ideologi Pancasila? Ada beberapa tujuan yang mungkin di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Suatu negara akan disebut sejahtera ketika pemerintahnya bisa adil terhadap sesama. Adil dalam artian tidak condong kemana-mana, tetapi bisa menjadikan masyarakat itu sejahtera dengan aspek-aspek yang berlandaskan keadilan itu sendiri. Yang kedua, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Teman-teman, sebagaimana kita tahu, negara kita itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, baik dari daerah-daerah dan juga di kota-kota. Maka hal itu akan menjadi masalah ketika kita tidak ada persatuan. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa bertujuan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Karena dengan banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, sebenarnya kita itu menjadi negara yang kaya. Bukan seharusnya menjadi negara yang berbeda-beda, menjadi negara yang anti terhadap persatuan. Tetapi sebaliknya, dengan adanya Pancasila, mudah-mudahan negara kita walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Lalu yang ketiga, menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, etnis di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, negara kita itu terdiri dari banyak sekali suku, bangsa, dan agama. Maka dari itu, Pancasila berfungsi untuk mempersatukan. Oke, yang keempat, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Kenapa? Karena pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita itu adalah rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, menjamin kedaulatan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Sangat penting teman-teman untuk menjamin kedaulatan bangsa. Kenapa? Karena negara kita itu adalah suatu negara yang berdiri di kaki sendiri. Jadi jangan sampai negara kita itu diinjak-injak oleh negara lain. Nah, inilah salah satu tujuan dari Pancasila, yaitu menjamin kedaulatan bangsa. Lalu yang keenam, menghormati harkat dan martabat manusia serta melindungi hak asasi manusia. Ini yang paling penting. Karena setiap orang itu punya hak untuk berpendapat, punya hak untuk hidup, punya hak untuk tinggal, dan Pancasila menjamin itu semua untuk menghormati harkat dan martabat manusia serta melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Lalu makna dari Pancasila itu sendiri itu apa sih? Sebagaimana kita tahu kan teman-teman, Pancasila itu ada 5. Ada yang tahu apa aja? Oke, betul sekali. Jadi 1 ada ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali, 100. Makna yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Ketuhanan yang Maha Esa itu menegaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa namun mencangkup semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Artinya kita sehidup di negara itu harus bertuhan, teman-teman. Karena pada dasarnya beragama itu sangat diatur dalam Pancasila itu sendiri. Dan setiap warga negara bebas untuk memilih, untuk memegang, untuk menganut agama apapun itu yang tertuang dalam undang-undang sesuai hukum di negara kita ya. Jadi kita harus bertuhan, kita harus mempunyai suatu kepercayaan ketika kita hidup bernegara, dan itu dijamin oleh Pancasila, oleh undang-undang juga. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan betapa pentingnya menghormati harkat dan martabat hak asasi setiap manusia, serta mendorong sikap saling menghormati dan juga bertoleransi. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Teman-teman ngerasa gak sih bahwa sekarang kita itu hidup di mana negara kita itu seakan-akan tidak menjamin kebebasan berpendapat. Artinya apa? Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan itu menjadi bagian terpenting di dalam Pancasila itu sendiri. Lalu Persatuan Indonesia menegaskan betapa pentingnya suatu kesatuan meskipun terdiri dari keberagaman tadi yang sudah saya jelaskan, tetapi persatuan itu harus tetap tumbuh gitu. Oke, mungkin bisa teman-teman baca ya di sini. Nah, lalu ada yang paling penting mungkin saya akan jelaskan. Pancasila mendorong toleransi beragama dan menghargai keberagaman agama. Program kesejahteraan sosial. Nah, mungkin ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip musyawarah, kembali lagi, prinsip musyawarah digunakan dalam sistem politik Indonesia untuk mencapai mufakat atau perwakilan dalam pengambilan keputusan politik yang penting. Bukan asal memutuskan keputusan ya, bukan memutuskan suatu undang-undang itu tengah malam, tiba-tiba saja tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. Itu tidak mencerminkan sikap-sikap Pancasila, teman-teman. Ketika ada pemerintah yang memutuskan suatu keputusan itu tanpa adanya musyawarah dan mufakat dengan masyarakat sekitar, dengan siapapun itu, mereka hanya melakukan itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri, maka dari itu kita harus bersuara bahwa mereka tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kenapa sih Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi Indonesia yang benar-benar real? Teman-teman, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seorang atau kelompok, namun Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat dan juga nilai kebudayaan. Ada nilai religius yang mana itu menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Teman-teman, kenapa saya menjelaskan Pancasila sebagai ideologi asli Indonesia? Pancasila itu bukan mencontek dari negara lainnya. Kita tahu negara kita itu berdaulat, berdikari, berdiri di kaki sendiri, diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang hebat di negara kita, dan juga atas dasar perjuangan itu sendiri kita bukan meminta kemerdekaan dari negara lain. Kita tidak mengemis kemerdekaan dari negara lain, tetapi kita berjuang
berjuang dengan tenaga kita sendiri. Kakek-kakek kita terdahulu berjuang berdarah-darah untuk mendapatkan kemerdekaan negara ini. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan suatu ideologi yang mana asli hasil dari pemikiran bangsa kita sendiri, bukan menjiplak dari negara lain, bukan seperti negara-negara besar yang punya ideologi liberalisme, sekulerisme, atau komunisme. Tetapi kita mempunyai satu ideologi kita sendiri, yaitu Pancasila. Hasil dari pemikiran-pemikiran pejuang-pejuang kita dulu. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, mereka-mereka yang mempunyai gagasan-gagasan tentang Pancasila ini. Dan kita sebagai warga negara sudah sepatutnya untuk menjalankan dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Teman semua, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena Pancasila ini selalu diajarkan kepada saya, kepada kita semua melalui pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Baik itu tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, tingkat sekolah menengah atas, dan juga di tingkat perguruan tinggi yang mana sekarang sedang kita pelajari. Kenapa sangat penting? Karena menurut saya pribadi, ketika kita hidup di negara yang berideologi, ketika kita hidup di negara yang berdaulat, namun kita tidak tahu ideologi negara kita sendiri itu apa, menurut saya itu sangat disayangkan. Sekarang saya mau tanya pada teman-teman semua, apakah teman-teman sudah menjalankan dan juga menerapkan ideologi Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari? Jujur, saya pribadi pun belum sepenuhnya menjalankan ideologi Pancasila ini ya. Tetapi seenggaknya kita sama-sama belajar dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat berguna sekali teman-teman. Berguna sekali untuk kelancaran kehidupan kita ke depannya. Jangan lihat mereka-mereka yang di atas yang menggaungkan Pancasila, hiduplah berdasarkan Pancasila, tapi kenyataannya mereka juga melanggar dasar-dasar Pancasila. Mereka korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri yang kita cintai ini. Jangan jadikan orang-orang seperti itu menjadi role model kita. Jangan jadikan orang-orang seperti itu sebagai contoh kita. Tapi lihatlah tokoh-tokoh yang memberikan contoh baik. Ketika kita melihat ke belakang, kita lihat sejarah bagaimana Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan tanah air ini, dalam membentuk Pancasila tadi. Mereka berdarah-darah teman-teman. Dan itulah menurut saya, orang seperti itulah yang harus kita teladani. Bukan pejabat-pejabat yang korup, bukan pejabat-pejabat yang mementingkan perut mereka sendiri. Maka dari itu teman-teman, mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, kita terapkan, kita implementasikan ideologi Pancasila ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai mahasiswa, kita terapkan ideologi Pancasila ini di kampus, di lingkungan sekitar, kepada masyarakat. Karena apa? Kita adalah agen perubahan. Kita membawa perubahan teman-teman. Kita punya sesuatu, kita kaum-kaum intelektual yang punya tanggung jawab untuk apa? Untuk membawa perubahan negeri ini ke arah yang lebih baik. Sebagaimana kita tahu teman-teman bahwa di tahun 2030 nanti negara kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Jumlah penduduk dengan usia muda lebih banyak daripada usia yang lanjut usia. Artinya apa? Kita sebagai anak muda yang 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan, yang akan menjadi penopang bangsa ini, yang akan menjadi penentu negara ini mau seperti apa ke depannya. Semoga ke depannya kita bisa menerapkan Pancasila ini di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Indonesia emas yang digaung-gaungkan para influencer, para pejabat yang digaung-gaungkan
para pemuda itu bisa benar-benar terjadi. Semoga kedepannya kita menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru, mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru dari apa yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.